Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Laura Palik Padang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi penghimpunan dana. Ada beberapa poin yang akan saya bahas langsung saja, yaitu ke poin yang pertama, yaitu ketentuan syariah, di mana penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah ini menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito, di mana ketiga instrumen ini bisa disebut dengan istilah dana pihak ketiga. Tetapi kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah ini berbeda dengan instrumen penghimpunan dana bank konvensional, di mana penghimpunan perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana ini, di mana dana syariah ini terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Poin yang kedua itu tabungan, di mana ada dua, yaitu akuntansi tabungan mudharabah dan akuntansi tabungan wadiah, di mana akuntansi tabungan mudharabah ini ada transaksi penambah tabungan mudharabah, yaitu transaksi setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Transaksi pengurang tabungan mudharabah, yaitu penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer kepada nasabah bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank. Yang kedua yaitu akuntansi tabungan wadiah, di mana tabungan wadiah ini diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening, di mana setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran wadiah melalui clearing diakui setelah efektif diterima. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Namun nasabah tabungan wadiah ini menerima insentif dalam bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Poin berikutnya itu giro, di mana ada dua juga, itu giro wadiah dan giro mudharabah, di mana giro wadiah ini terbagi menjadi dua, itu transaksi penambahan dan pengurangan giro wadiah, di mana transaksi penambahan rekening giro wadiah ini yaitu transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah. Yang kedua itu transaksi pengurangan giro wadiah, yaitu penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai, penarikan bilet giro untuk ditransferkan ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank yang lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Yang kedua yaitu giro mudharabah, di mana giro mudharabah ini harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Poin berikutnya itu deposito mudharabah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah atau US. Dalam fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.
Dalam transaksi deposito mudharaba ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sabibul ma'al, dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, yang termasuk mudharaba dengan pihak lain. Poin berikutnya itu penyajian transaksi penghimpunan dana, yaitu yang pertama, dana mudharaba disajikan sebagai dana syirka temporer dan telah jatuh dan temporer dengan memisahkan antara dana mudharaba yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank. Yang kedua itu bagi hasil dana mudharaba yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah, disajikan dalam pos kewajiban segera. Bagi hasil dana mudharaba yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo, disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Poin yang terakhir yaitu pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Berdasarkan PAPSI 2013, untuk dana yang dihimpun dengan skema mudharaba harus mengungkapkan antara lain yaitu yang pertama, isi kesepakatan utama akad mudharaba berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. Yang kedua itu rincian dana mudharaba yang diterima. Yang ketiga itu rincian dana mudharaba yang disalurkan. Yang keempat yaitu pihak-pihak yang berrelasi baik nasabah atau pemilik dana dan sabibul ma'al atau nasabah penerima penyaluran dana mudharaba. Yang terakhir yaitu jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan transaksi perbankan syariah lainnya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai topik akuntansi penghimpunan dana. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.